他自然而然也被小朋友们当成大哥，从小他就是校园里为之之。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Kesatria tanpa nama di channel Refocus. Oke, setelah gua istirahat beberapa minggu, kali ini gua akan merecap alur cerita film yang berjudul Monga. Film Cina yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sering dibully dan menjadi seorang mafia setelah mengenal keempat sahabatnya, yang kini ia mempunyai misi untuk mempertahankan kekuasaan di kota Monga dari mafia lain. Mungkin film ini menceritakan juga arti sebuah persahabatan. Yo, jangan lupa kopi dan udutnya, kita gas. Film diawali dengan seorang pria bernama Wenji yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah barunya di kota Monga. Ia adalah siswa baru yang baru saja pindah. Karena cicingan, Wenji sering dibully dan ditindas di sekolah dulunya. Di tengah perjalanan ia hampir saja ditabrak oleh siswa botak yang bernama Hesang, yang ternyata ia juga satu sekolah dengan Wenji. Di hari pertamanya ia langsung ditindas oleh murid sekelasnya dan harus membawa uang untuk diberikan kepada Gao, seorang reman di kelasnya. Bahkan saat jam istirahat juga ia dipajak makanan oleh dia. Karena tidak terima, ia nekat mengambil kembali makanannya itu. Dan disinilah awal Wenji mulai memberanikan diri untuk melawan orang yang menindasnya. Tetapi karena kejadian itu ia harus berurusan dengan Gao dan anak buahnya. Saat pulang sekolah, Wenji dicegat oleh Gao di depan gerbang untuk balas dendam. Melihat hal itu ia langsung kabur dari sana dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Meski di awal Wenji hampir saja lolos, tapi akhirnya ia harus tertangkap di bawah jembatan dan langsung dikeroyok. Saat sedang dieksekusi, Wenji tidak sengaja menginjak tai anjing. Melihat hal itu, ia langsung menggunakannya sebagai senjata untuk baku hantam dan mengancam mereka dengan tai. Bersamaan dengan itu, Hesang dan sahabatnya yang sedang santuy di atas jembatan tidak sengaja melihat kejadian itu dan tertarik untuk melihatnya. Karena aksi Wenji yang bisa lolos dari kepungan Gao, teman Hesang yang bernama Zilong berniat untuk merekrut Wenji ke dalam gengnya. Yang dimana kita tahu Hesang dan ketiga temannya adalah orang yang menguasai sekolah itu dan sangat ditakuti oleh semua murid di sana. Keesokan harinya ketika di sekolah, Wenji disegat oleh Hesang dan ia langsung mengajaknya untuk bergabung ke dalam kelompok mereka. Karena tidak memiliki teman, ia pun menerima tawaran itu dan akhirnya Wenji pun resmi bergabung ke dalam geng mereka. Kemudian mereka berlima pergi ke kelasnya Wenji untuk balas dendam kepada Gao karena telah mengeroyoknya kemarin. Setelah itu Gao dan anak buahnya dibawa ke atap sekolah untuk digabrot satu persatu oleh Wenji. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung menghajar mereka semua, bahkan sampai mengkamehamehanya hingga tepar. Namun ternyata itu hanyalah lamunan Wenji, yang ternyata ia tidak berani untuk menghajar Gao CS. Namun setelah diberi motivasi oleh Hesang, jika ia tidak menggabrotnya maka suatu hari Wenji yang akan digabrot. Dan akhirnya Wenji pun langsung menghajar Gao dan anak buahnya sambil beberengesan. Dan bisa kita ketahui ternyata dari kecil hingga sekarang Wenji tidak pernah mempunyai teman dan sudah sering dibully oleh teman sekolahnya. Dan itulah alasan mengapa ia menjadi cicingan dan tenggar kalongan alias cupu. Setelah bergabungnya Wenji, kini ia selalu menghabiskan waktunya dengan bolos sekolah dan tawuran bersama gengnya itu. Di sini kita diperkenalkan dengan sahabat-sahabat barunya. Pertama ada Li Jilong, orang yang paling menonjol dari mereka semua. Dan secara tidak langsung ia adalah pemimpinnya. Dan ternyata ayahnya Jilong ini adalah bos mafia yang menguasai kota Monga. Karena itu ia sudah menjadi reman sejak bocil. Kemudian ada Hesang, si botak kolontong yang sudah menjadi best friendnya Jilong dari bocil hingga sekarang. Layaknya seperti saudara, karena ayahnya Hesang yang juga berteman dengan ayahnya Jilong. Lalu ada Ape, orang yang sangat solidaritas dengan pertemanannya. Dia adalah orang yang paling ganteng di gengnya itu, yang katanya pernah menyentuh 107 wanita. Itu juga jika kalian percaya setelah melihat mukanya itu. Dan terakhir ada Baiho, ia adalah orang yang memiliki nasib yang sama seperti Wenji.
karena dulu ia juga sering ditindas oleh teman sekolahnya. Namun ia berbeda dari Wenji karena ia berani melawan orang yang menindasnya itu. Dan sejak itulah Baiho mulai ditakuti oleh orang-orang karena keberanian baku hantamnya. Setelah beberapa minggu Wenji di sekolah barunya, kini kehidupan Wenji mulai berubah dan menjadi berandal yang sama seperti sahabatnya. Dan setiap harinya Wenji and the gang selalu baku hantam dan tawuran. Saat pulang ke rumahnya, Wenji sering dimarahi oleh ibunya karena ia yang sering mabal dari sekolahnya dan bahkan sampai mendapatkan surat peringatan dari pihak sekolah. Namun bukannya insaf, Wenji malah mabal lagi dan pergi untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama keempat temannya. Bahkan Jilong sampai membelikannya baju baru dan datang ke tempat dansa untuk merayakan hari ulang tahunnya. Malam harinya Jilong dan sahabatnya mengerjai Wenji dengan menyuruhnya membeli makanan untuk Miyakao. Yang dimana kita tahu Miyakao adalah nama kelompok mafia yang ada di luar kota. Mendengar hal itu, warga di sana langsung mengejar Wenji karena warga Monga yang hanya setia kepada ayahnya Jilong. Dan saat sedang berlari, Wenji tertabrak mobil, namun itu tidak membuatnya pingsan. Dan karena kejadian itu, kini hubungan Wenji dan mereka berempat menjadi semakin akrab. Kemudian setelah itu mereka berlima pergi ke kuil untuk melakukan perjanjian agar tidak ada yang boleh berkhianat di antara mereka. Dan jika ada yang berkhianat maka mereka akan mati. Setelah itu mereka pergi ke rumahnya Lee Jilong untuk memperkenalkan Wenji kepada ayahnya yang bernama Geta. Dan ternyata ayahnya Jilong sangat beda jauh dengan mafia yang dipikirkan Wenji. Karena ia yang terlihat seperti banci dan tidak ada garang-garangnya. Dan kedatangan Wenji ini disambut hangat oleh ayahnya dan keluarga Jilong. Namun di tengah acara makannya, perkiraan Wenji tentang ayahnya Jilong langsung berubah drastis. Setelah ia melihat anak buah Geta yang membawa sepotong jari tangan, orang yang berani menentang Geta. Setelah makan bersama, Jilong mengajak Wenji ke tempat Wik-Wik di kota Monga yang masih dikuasai ayahnya. Namun saat di sana ia tidak sengaja bertemu dengan sahabat bocilnya yang bernama Xiaoni yang menjadi pelacur di sana. Ia menyadari itu karena melihat tanda lahir di mata Xiaoni. Namun Wenji bukannya menikmati malamnya, ia malah mengajak ngobrol Xiaoni hingga teman-temannya selesai Wik-Wik. Kemudian malam harinya mereka berlima datang ke restoran untuk menemani Jilong yang sedang apel dengan pacarnya. Tapi bukannya uwu-uwuan, mereka berdua malah bertengkar karena Jilong yang lebih mementingkan pergi bersama sahabat-sahabatnya. Go yang tidak sengaja melihat kejadian itu berniat untuk balas dendam kepada Jilong dan berpura-pura menjadi temannya. Lalu Go mengajak wanita itu untuk menemui Jilong, namun ternyata Go menjebaknya dan memperkaosnya. Keesokan harinya Jilong yang mengetahui apa yang terjadi kepada pacarnya, ia langsung mencari Go dan langsung menangkapnya. Lalu ia membawanya ke sebuah gudang sekaligus markas Jilong and the gang. Di sana Hesang mengeksekusi Go dengan mengelem mata dan mulutnya dengan super glue karena telah berani mempermainkan pacar Jilong. Wenji yang merasa resah karena kejadian mengeksekusi Go, ia pergi ke tempat kerjanya Xiaoni untuk curhat. Tapi saat di sana Xiaoni malah menerima tamu, padahal sebelumnya dia sudah berjanji kepada Wenji untuk berhenti menjadi pelacur. Mengetahui hal itu, ia langsung memaksa Xiaoni untuk Wik-Wik. Namun setelah ia melihat bekas cambukan di punggung Xiaoni, akhirnya ia mengerti kalau Xiaoni gagal mendapatkan target maka ia akan dipukuli oleh mucikarinya. Akhirnya ia pun mengobrol dan tidur pulas di pangkuannya Xiaoni. Namun tidak disangka keesokan harinya Go malah meninggal karena tidak bisa bernapas setelah hidungnya juga diberi lem. Dan karena kejadian itu mereka berlima diberi hukuman oleh Geta karena telah berani membunuh orang. Saat sedang diceramahi, tiba-tiba Hesang malah ngebacot dan mengakui bahwa semua itu adalah tanggung jawabnya. Mendengar hal itu, Geta langsung mengajarnya hingga babak belur dan pingsan. Dan untuk menembus kesalahannya itu, mereka berlima disuruh Geta untuk pergi ke padepokan temannya yang ada di pegunungan untuk diajarkan kedisiplinan dan berlatih baku hantam di sana. Karena setelah kejadian itu kemungkinan akan ada kejadian besar di Monga. Di sana mereka semua berlatih sangat keras sampai ahli baku hantam.
Singkat cerita, setelah beberapa minggu mereka di sana, akhirnya mereka berlima dijemput pulang oleh Geta. Dan untuk merayakannya, Geta mengadakan acara karaoke dan makan bersama di markasnya. Di sana Wenji mulai merasa Geta sangat baik dan menganggapnya sebagai ayah sendiri, yang dimana Wenji belum pernah merasakan kehadiran sosok ayah. Kini ia merasakannya setelah mengenal Geta. Di sana Geta juga mengundang kelompok sekutunya yang bernama Masa untuk meramaikan acara itu. Yang dimana kita tahu sebelumnya kelompok Geta dan Masa adalah rival karena saling memperebutkan wilayah kekuasaan di kota Monga. Tapi kini kedua kelompok ini berdamai dan menjadi sekutu karena memiliki misi yang sama, yaitu menolak bekerja sama dengan mafia luar. Tapi tak disangka orang kepercayaan Masa yaitu Bunqiang malah mengundang mafia luar bernama Huilang. Di sana Huilang mengajak Geta dan Masa untuk bekerja sama dengan mafia luar. Namun Geta dan Masa langsung menolak tawaran itu karena bekerja sama dengan mafia luar adalah pantangan bagi mereka. Dan ternyata semua itu adalah rencana Bunqiang agar mendapatkan kekuasaan dan secara diam-diam dia akan berkhianat kepada bosnya. Karena rencana Bunqiang dan Huilang gagal, mereka berdua berniat untuk membunuh Geta dan Masa tanpa adanya perang. Dan agar rencananya berhasil, Bunqiang mengajak Hesang bergabung ke dalam rencananya untuk membunuh Geta. Meski di awal Hesang sempat menolak, namun akhirnya ia terpaksa harus menerima ajakannya itu. Karena dulu Bunqiang pernah membantunya saat sedang dikeroyok. Dan bujukan Bunqiang bahwa Monga sudah ketinggalan zaman jika harus menggunakan pedang dan tangan kosong. Yang ternyata itu adalah salah satu alasan Geta tidak ingin bekerja sama dengan mafia luar, yaitu tidak ingin menggunakan senjata api seperti pecundang. Setelah berpikir, kini Hesang pun sama-sama berkhianat kepada kelompok dan sahabatnya sendiri. Dan sebelum membunuh Geta, Bunqiang terlebih dahulu membunuh bosnya sendiri, yaitu Masa. Setelah kematian bosnya itu, Bunqiang malah memfitnah kelompok Ahjong sebagai pelakunya untuk mengadu dombakan dengan kelompok Geta. Tapi terlihat Geta yang pintar dalam mengambil keputusan bahwa Ahjong bukanlah pelakunya. Dan kini kelompok Geta dan Bunqiang menjadi bermusuhan lagi karena berbeda pendapat. Malam harinya saat sedang di kuil, Geta mendapat kabar bahwa Ahjong sedang dikejar-kejar oleh Bunqiang dan anak buahnya. Mendengar hal itu, ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk membantu Ahjong dan menahan kelompoknya Bunqiang. Tapi ternyata semua itu adalah jebakan Bunqiang untuk membunuh Geta. Karena semua orang di sana yang mengejar Ahjong, sedangkan Geta di kuil sendirian. Tidak lama kemudian datang 4 orang asing yang berpura-pura ingin berdoa di kuil itu. Dan mereka pun baku hantam Solo versus Squad. Meski Geta mampu menghadapi mereka semua dengan keahlian baku hantamnya, namun hingga akhirnya ia harus tewas tertembak oleh Hesang. Dan Wenji yang mendengar suara tembakan itu dengan cepat ia masuk ke sana dan melihat Geta yang sudah tewas. Keesokan harinya Wenji menjadi pemimpin upacara di pemakamannya Geta karena Li Jilong yang disembunyikan oleh ibunya agar tidak dibunuh oleh kelompok yang mengincar keluarganya. Di markas besar, Hesang menyuruh keempat sahabatnya itu untuk pergi ke Filipina sebelum semua masalah di Monga selesai. Yang dimana kita tahu meski Hesang berkhianat, ternyata ia masih memiliki rasa sayang kepada sahabat-sahabatnya. Dan mereka pun menyetujui untuk pergi ke Filipina untuk sementara. Namun tidak dengan Wenji yang masih ingin ada di kota Monga sebelum menangkap pembunuhnya Masa dan Geta. Karena dialah orang selain Jilong yang terpukul atas kematiannya Geta. Dan ia berniat untuk balas dendam. Dan di sini juga ia mulai mencurigai Hesang ada kaitannya. Malam harinya ketika Wenji dan Baiho sedang mengobrol, tiba-tiba Baiho hilang. Yang ternyata ia juga berniat untuk mencari pembunuh Geta. Ia yang mencurigai Bunqiang langsung pergi ke markasnya. Dan benar saja ia melihat Bunqiang sedang mengobrol dengan kelompoknya Huilang. Melihat hal itu, ia lalu menghampiri Bunqiang untuk menghajarnya. Tapi ternyata di sana anggota Huilang sedang berkumpul yang mengakibatkan Baiho harus dihajar dan ditembak dan berakhir di rumah sakit. Setelah kejadian yang menimpa Baiho, Wenji semakin ingin balas dendam. Ia yang sudah mencurigai Hesang lalu mencoba menjebaknya dengan memberitahu bahwa ia juga akan pergi ke Filipina. Setelah itu ia menemui Huilang yang ternyata mantan pacar ibunya dulu. Dan ia menitipkan ibunya kepada Huilang karena Wenji yang memiliki firasat saat akan melakukan misi balas dendamnya. Meskipun Huilang mencoba mencegahnya, tetapi ia tetap pergi.
Dan sebelum pergi, mereka berempat kecuali Bai Ho pergi ke kuil terlebih dahulu untuk berdoa agar selamat di perjalanan. Bersamaan dengan itu, di tempat lain Hui Lang pergi ke rumahnya Wenji untuk mencarinya. Namun di sana hanya ada ibunya Wenji dan ia mengatakan bahwa Wenji tidak ada di rumah dan hanya menitipkan uang tabungannya saja. Lalu mereka berdua membuka lemari baju Wenji dan menemukan sebuah poster bunga sakura yang di belakangnya tertulis sebuah tanda bahwa Wenji adalah anak kandung Hui Lang yang selama ini ditutup-tutupi oleh ibunya Wenji. Melihat hal itu, Hui Lang langsung gaspol untuk mencari Wenji. Namun saat di sana tiba-tiba Wenji langsung menodongkan pisau kepada Hesang dan menyuruhnya untuk mengakui jika ia yang telah membunuh Masa dan Geta. Karena sebelumnya Wenji yang telah membuntuti Hesang sedang mengobrol dengan Bung Qiang dan Hui Lang. Dan akhirnya Hesang pun mengakui perbuatannya bahwa dia telah membunuh Geta dan semua itu demi kota Monga dan kepemimpinan Jilong kelak. Namun tidak lama kemudian datang Bun Qiang dan anak buahnya yang langsung menyerang mereka. Dan mereka pun langsung tawuran di sana. Hesang yang berada di sana hanya bisa mengulang saja antara harus membantu sahabatnya atau Bun Qiang. Tapi setelah melihat teman-temannya bertarung habis-habisan, dengan cepat ia langsung membantu Jilong dan menyabat telinganya Bun Qiang hingga coplok. Bersamaan dengan itu terdengar sirine polisi yang menuju ke sana. Mendengar hal itu, Hesang langsung kabur dari sana. Dengan cepat Wenji mengejarnya untuk membunuh Hesang. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Hingga pada akhirnya Hesang berhasil lolos dan sampai di markasnya. Di sana ia mengambil pistol untuk membunuh Wenji. Ketika Wenji sampai di sana, Hesang langsung mendor sahabatnya sendiri. Dan ia menjelaskan kalau Wenji tidak menuduhnya, mungkin semua itu tidak akan terjadi dan mereka akan masih menjadi sahabat. Tetapi tidak dengan Wenji yang mengetahui Hesang yang harus membunuh Geta, yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Saat sedang kesekarat, Wenji meminta Hesang untuk memeluknya sebelum meninggal. Dan ternyata Wenji langsung menusuk Hesang dengan belatinya dan sama-sama sekarat, namun tidak separah Wenji, di mana Hesang masih bisa bangkit. Dan ia menjelaskan bahwa Geta bukanlah orang baik seperti yang Wenji pikirkan, karena ia pernah memotong tangan ayah Hesang meskipun sahabat dekat Geta. Mendengar hal itu, Jilong langsung menyabat dan menusuk Hesang terus-terusan hingga tewas. Hingga akhirnya Hesang dan Wenji pun mati di sana, ending yang bangke sekali. Dan itulah sebuah upacara yang pernah mereka ucapkan ketika di kuil untuk berjanji agar terus bersama dan tanpa ada pengkhianatan. Dan jika itu terjadi maka akan mati. Dan film pun selesai.